Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius berasal dari sebuah keluarga Anglo-Sakson. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfried. Cerita-cerita dari para misionaris yang ia temui membangkitkan dalam hati Bonifacius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika meningkat dewasa, Bonifacius masuk biara di Nursling. Di biara ini ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditahbiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di Sina dilarang. Oleh karena itu, Winfried kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius II, ia diterima dengan baik dan diberi nama Bonifacius. Dari Roma, Bonifacius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Atas permintaan Paus Gregorius II, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722 dan di sana ia ditahbiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifacius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Pada usianya yang lanjut, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokum, Bonifacius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang serani di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifacius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan, akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifacius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang serani. Peristiwa ini terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifacius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci.
Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karenaku oleh hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya,
ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga." Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Roh Keberanian. Amat menarik nasihat yang diberi Paulus kepada gembala umat Timotius, teman seperjalanannya ke daerah Frigia, Galatia, Misia, Troas, Filipi, Feria, dan Korintus. Kelak ia menjadi uskup di Efesus. Kepada Timotius, Paulus menasehati demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya, oleh kekuatan Allah. Setiap orang beriman, lewat pembaptisannya dan lewat penerimaan Roh Kudus, diberikan kekuatan atau daya roh ke dalam dirinya, agar ia mampu bersaksi tentang Allah dalam hidupnya. Maka kepada setiap orang beriman, diberikan roh kekuatan yang memampukannya untuk menghadapi tantangan seberat apapun dalam rangka pewartaan Injil. Maka bukanlah roh ketakutan yang ada dalam diri kita, melainkan roh keberanian. Rasa takut adalah aspek manusiawi biasa seorang manusia yang diciptakan dalam segala kesempurnaan, termasuk perasaannya. Maka, jika kita merasa takut, itu adalah perasaan manusiawi yang tak bisa dipungkiri. Tak ada salahnya jika kita merasa takut akan sesuatu atau seseorang, karena rasa takut adalah bagian dari manusia sebagai ciptaan Tuhan. Namun rasa takut itu bukan soal rasa takut pada sesuatu atau seseorang, melainkan rasa takut akan Tuhan, agar kita tidak berjalan di jalan yang penuh kejahatan dan dosa. Lebih dari itu, Allah memberi kita Roh Allah sendiri, agar kita tidak takut berjalan di jalan kebenaran. Justru sebaliknya, kita akan merasa takut jika berjalan di jalan yang salah. Roh keberanian menuntun kita
untuk memiliki keberanian untuk menghayati hidup kita secara benar, sesuai iman kita, tak hanya di rumah, tetapi juga di tempat kerja dan tempat aktivitas kita setiap hari. Saudara-saudariku terkasih, Yesus telah menunjukkan keberanian untuk datang ke dunia dan memberitakan Injil tak hanya kepada orang yang mudah percaya, tetapi kepada mereka yang keras hatinya, yang tak mungkin untuk percaya, dan yang sebaliknya berseberangan dengan Yesus. Salah satu kelompok yang bertentangan dengan Yesus adalah kelompok orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, malaikat, dan roh. Tak mengherankan, mereka bersoal jawab dengan Yesus hanya untuk membela pandangan mereka dan menolak kebangkitan. Saudara-saudariku terkasih, dengan jelas Yesus menjawab pertanyaan mereka perihal 7 orang yang kawin dengan satu istri sesudah yang lain meninggal. Yesus dengan jelas menjawab bahwa sesudah kebangkitan, orang tidak dikawinkan lagi, mereka hidup seperti para malaikat di surga. Jawaban Yesus mengandung aspek penting soal kehidupan sesudah kematian, bahwa orang akan hidup kembali sesudah kematiannya, yakni hidup bukan seperti manusia biasa, tetapi hidup dalam Allah. Dan segala tata cara dan budaya, serta aturan di dunia ini tak mendapat tempat dalam keabadian. Maka apa yang kita usahakan di dunia ini adalah untuk hidup kekal nanti, tanpa mengabaikan aspek-aspek yang penting di dunia ini selagi kita masih hidup di dunia, yakni menjadi saksi yang hidup akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang kita wartakan dengan penuh keberanian iman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.